Navilera. Drama ini dimulai ketika ada pria tua yang mengunjungi pemakaman sahabatnya. Dia adalah Sim Dokchul. Dokchul berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dan tidak ada satupun yang menangis saat sahabat mereka telah tiada. Karena semakin tua, mereka semakin terbiasa mengucapkan selamat tinggal. Dalam perjalanan pulangnya, Dokchul melihat studio balet dan dia mengaguminya. Dia melihat Charok yang tengah berlatih balet, hingga membuatnya kagum. Di sisi lain, Charok bermain balet dengan kurang baik, karena keadaan keluarganya. Diketahui ibunya telah meninggal dan sang ayah sedang mendekam di dalam penjara, tetapi hampir dibebaskan. Di tempat lain, di hari ulang tahun yang ke-70, Dokchul menghadiri acara keluarga. Ada banyak disfungsi di dalam keluarga, sehingga tidak ada pembahasan tentang ulang tahunnya. Dokchul mulai merasa kesepian dan kehabisan ide, sehingga ia memutuskan untuk menghadiri acara balet di malam itu. Dia tampak senang dengan pertunjukan balet yang ditampilkan. Di tempat yang sama juga ada Charok. Mereka berdua merasakan emosional yang berbeda. Dokchul menahan penyesalan ketika tidak bisa bermain balet. Sementara Charok terlihat menahan beban berat yang menimpanya. Usai itu, Charok menemui sahabatnya dan meminta bantuan untuk lututnya yang cedera. Karena hal itu, gerakan Charok menjadi kurang emosional dan terlihat tidak kokoh. Malamnya, Dokchul berbicara dengan istrinya dan merasa iri dengan pria muda yang bermain balet. Tapi ia merasa telat jika ingin bermain balet di umurnya yang sudah 70 tahun. Di tempat lain, Charok mengabaikan audisi baletnya demi menemui sang ayah yang akan bebas dari penjara. Tetapi ia tak bertemu dengan sang ayah. Charok meminta maaf kepada pelatihnya karena melewatkan audisi baletnya. Selanjutnya ia berlatih balet kembali dan ternyata ada Dokchul yang mengawasinya. Karena penasaran, Charok menanyakan alasan Dokchul mengawasinya. Dokchul mengaku bahwa ia sangat ingin bermain balet. Mendengar hal itu, Charok membawa Dokchul bertemu dengan pelatihnya. Dokchul sangat senang karena pelatih Charok merupakan idolanya. Pelatih Charok menolak membiarkan Dokchul bermain balet. Tapi Dokchul bersikeras ingin bermain balet. Esok harinya, saat Charok melakukan rutinitasnya untuk berlatih balet, Dokchul sudah datang untuk melihat Charok. Tidak lupa, Dokchul juga memberi tepuk tangan untuk penampilan Charok. Selama ini, Dokchul tidak pernah melakukan hal yang sesuai keinginannya, dan kali ini ia ingin mencoba menari balet, sehingga pelatih Charok luluh dan berniat untuk melatih Dokchul bermain balet. Charok terkejut dan kecewa karena dialah yang diminta untuk mengajari Dokchul. Tetapi Charok tidak bisa menolak keinginan pelatihnya. Charok pun akhirnya menyetujui, namun dengan syarat, yaitu Dokchul harus bisa menguasai gerakan sulit dalam kurun waktu 1 minggu dan menahannya selama 1 menit. Mendengar hal itu, Dokchul berlatih dengan keras sampai-sampai ia terjatuh. Tetapi untung saja ada istrinya yang merawatnya. Meski begitu, Dokchul tak pantang menyerah. Ia terus berolahraga agar badannya lebih bugar dan bisa berlatih balet. Usai berlatih cukup keras, akhirnya tiba waktunya Dokchul untuk menemui Charok dan membuktikan kemampuannya. Tidak disangka-sangka, ternyata Dokchul bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Charok. Charok tidak percaya dengan hasil yang diberikan Dokchul. Tetapi karena itu, akhirnya Charok menyetujui untuk melatih Dokchul. Latihan pun akhirnya dimulai. Mereka melakukan rutinitas peregangan. Lalu, Dokchul pun menjadi manajer Charok. Selama pelatihan balet, Charok berusaha untuk lebih keras kepada Dokchul.
Sampai-sampai pasangan ini perlahan mulai terikat. Mereka berdua terus berlatih berdua. Dokjul selalu memberikan kemajuan dari hari ke hari. Bahkan ia sampai mengikuti gaya pakaian yang dikenakan Charok. Di Sabtu pagi, Dokjul datang menuju restoran untuk membantu Charok. Tapi tiba-tiba terjadi keributan antara Charok dan seorang pria. Dokjul akhirnya muncul dan membantu Charok. Tetapi kali ini bukan seperti sahabat. Dokjul bersikap layaknya seorang ayah. Pria yang berkelahi dengan Charok merupakan korban kekerasan ayahnya, sehingga ayahnya harus mendekam di penjara. Karena hal itu, pria tersebut terus memiliki dendam kepada Charok. Dengan penuh kesabaran, Dokjul membela Charok layaknya seorang ayah. Dan hal itu membuat Charok tersadar betapa baiknya Dokjul. Kebaikan yang dilakukan Dokjul membuat Charok ingin membantu cucu Dokjul di pekerjaannya. Sebagai anak magang, cucu Dokjul memiliki banyak kendala, dan akhirnya Charok berinisiatif untuk membantunya. Paginya, Charok tak ada kabar, dan membuat Dokjul khawatir. Ternyata, kali ini Charok tengah terbaring lemah di rumahnya karena sakit. Tentu saja Dokjul menjadi khawatir dan mengunjungi rumah Charok untuk merawatnya. Tidak lupa Dokjul membuatkannya makanan serta membersihkan rumah Charok. Bahkan kulkas Charok diisi berbagai kebutuhan makanan sehingga Charok menjadi terharu. Tidak lama kemudian Dokjul ketahuan istrinya jika bermain balet. Karena tidak menyukai suaminya bermain balet, membuatnya menggunting semua baju balet yang dimiliki Dokjul. Di sisi lain, saat sudah membaik, Charok pergi membeli bunga untuk merayakan ulang tahun ibunya di makamnya. Tidak disangka-sangka, ternyata sudah ada ayahnya yang juga sedang mengunjungi makam ibunya. Pertemuan tersebut membuat Charok sangat kecewa. Karena selama ini ayahnya tidak pernah menghubunginya dan membuat hidupnya sangat kacau. Sehingga Charok pergi dengan perasaan sangat kecewa. Paginya Charok terkejut ketika melihat Dokjul. Dokjul benar-benar tetap ingin berlatih balet secara diam-diam. Tapi ternyata Charok meminta kesungguhan yang dimiliki Dokjul terhadap balet. Charok memotret Dokjul dengan gerakan balet dan meminta Dokjul mengunggah di grup keluarganya. Meski ragu, tapi akhirnya Dokjul mengunggahnya dan membuat keluarganya sangat terkejut. Ternyata respon keluarga Dokjul sangat tidak setuju, sehingga dibuat pertemuan keluarga untuk membahas itu. Semua anaknya tidak ada yang menyetujuinya, terutama istrinya. Setelah kejadian itu, sang istri tidak mau berbicara dengan Dokjul dan membuatnya kepikiran, sehingga ia menjadi cedera saat berlatih. Sebelum pulang, ia membeli koyo untuk mengobati punggungnya, tetapi ia kesusahan memasang koyo tersebut sendirian, sehingga istrinya menjadi iba dan membantunya. Istrinya mengingatkan betapa sulitnya kehidupan mereka dahulu, yang membuat anak-anak mereka sangat menderita. Dan sekarang istrinya ingin jika Dokjul mengikuti permintaan anaknya. Mendengar itu, Dokjul tersadar dan mengikuti permintaan istrinya. Hari-hari berlalu dengan kehampaan. Dokjul terus merenung karena terbayang baletnya. Ia mencoba untuk menggunakan pakaiannya untuk terakhir kalinya. Tapi anaknya tidak sengaja melihat Dokjul mengenakan pakaian balet dan menghinanya. Karena menurut sang anak, selama ini orang tuanya hidup nyaman dengan jerih payah anaknya. Istri Dokjul mendengar perkataan anaknya dan menjadi sangat kecewa dengan sikap anaknya itu. Karena hal tersebut, kini istri Dokjul menyetujui Dokjul untuk bermain balet. Tanpa basa-basi, Dokjul langsung kembali ke studio untuk berlatih.
Tapi sebelum berlatih, ia meminta Carok untuk membawanya bertemu cucunya. Ternyata Dokcul ingin memberikan hadiah mobil untuk cucunya yang sudah berhasil interview kerja. Cucu Dokcul pun sangat senang dengan pemberian kakeknya. Paginya mereka sudah berjanjian untuk bertemu. Tapi ternyata cucu Dokcul mendapat kabar bahwa ia mendapat nilai buruk dari tempat magangnya. Karena tidak terima, cucu Dokcul protes dan ternyata Dokcul melihatnya. Sadar bahwa kakeknya memperhatikannya, cucu Dokcul yang bernama Enho langsung pergi. Lalu Carok berusaha untuk mengejarnya. Mereka pun bertemu di sebuah jembatan. Carok mencoba untuk mengajak berbicara Enho. Akhirnya mereka saling mengungkapkan keluh kesah masing-masing. Enho merasa bahwa ia selalu berlari di tempat yang sama, tidak pernah merasakan kemajuan dari dirinya. Carok memberikan saran agar Enho melakukan hal yang ia inginkan. Mendengar itu, Enho menjadi tersadar dan mencoba untuk mencari tahu keinginannya dan menemukan jalannya sendiri untuk maju. Esoknya, Carok berlatih balet dengan sangat keras. Kompetisi yang semakin dekat membuatnya harus lebih serius dalam berlatih. Ia pun menghubungi Dokcul untuk mengatur ulang jadwal latihan baletnya. Tapi diam-diam, Dokcul berlatih sendirian. Itu ternyata langkah yang buruk, terutama saat dokter ortopedi datang dan menyadari bahwa pinggang Dokcul tidak sejajar. Berbaring di klinik, Dokcul direkomendasikan untuk mencari pertolongan medis sebelum semuanya terlambat dan mengacaukan sendinya. Di sisi lain, saat Carok selesai berlatih, ia menyempatkan untuk pergi ke klinik. Akan tetapi, ia menemukan Dokcul di sana. Carok meminta Dokcul untuk menyaksikannya sebagai pengganti latihan. Benar saja, keesokan harinya Dokcul pergi untuk menyaksikan pertunjukan Carok. Dia menyaksikan dengan sangat kagum. Akan tetapi Carok dikalahkan oleh lawannya. Selesai pertunjukan, Dokcul malah meminta bimbingan dari Carok. Suasana hati yang sedang kurang baik membuat Carok membentak Dokcul dan meninggalkannya. Dokcul pun akhirnya meminta maaf atas ketergesaannya dan akhirnya pergi. Pelatih Carok sengaja mendengarkan pembicaraan antara Dokcul dan Carok. Ia pun meminta Carok untuk meminta maaf kembali kepada Dokcul. Saat Carok pergi untuk meminta maaf, ternyata Dokcul tidak ada di rumah. Ia sedang menikmati sinar matahari bersama cucunya. Carok pun datang untuk meminta maaf dan meminta Dokcul untuk kembali ke studio. Setelah itu, Dokcul menyemangati Carok yang tengah berjuang untuk memenangkan kompetisi. Carok hanya perlu percaya diri. Akhirnya, Carok berhasil dan Dokcul merekamnya. Ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Carok mendapat kabar bahwa dia lolos kualifikasi dan dia pindah ke babak berikutnya. Dokcul pun meminta Carok untuk menghubungi ayahnya. Lalu Carok menelepon ayahnya untuk memberikan kabar bahwa ia lolos kualifikasi dan meminta ayahnya untuk menontonnya secara online di babak berikutnya. Selesai menelepon ayahnya, Carok kembali ke bawah. Ternyata sudah ada musuhnya yang menunggunya. Korban ayahnya Carok yang bernama Habem ini merasa tidak senang melihat Carok sukses. Lalu ia melampiaskan amarahnya dengan menghabisi Carok. Untung saja Dokcul datang dan mendorong Habem dan memintanya untuk pergi. Carok tidak dapat menggerakkan pergelangan kakinya dan Dokcul membawanya pergi ke dokter. Ternyata hasilnya tidak baik karena Carok mengalami patah tulang dan memungkinkan Carok tidak bisa tampil di babak selanjutnya. Tetapi ada pilihan lain, yaitu Carok harus menggunakan gips sementara waktu untuk melihat perkembangan tulangnya. Dokcul pun pergi membawa Carok pulang untuk beristirahat. Setelah itu, Dokcul pergi mencari Habem. Dokcul mencoba meyakinkan Habem bahwa itu bukan salah Carok.
Dokcul mencoba menceritakan masa lalunya, agar Habum tahu bahwa ia bisa sukses dan melambung jauh. Dengan air mata mengalir, Habum mengabaikan Dokcul dan bergegas pergi. Ketika keadaan mulai membaik, Carok meminta ke pelatihnya agar tetap melatih Dokcul sendiri. Setelah pelajaran, Carok memberikan hadiah Dokcul berupa kemeja merah muda. Sampai akhirnya gips Carok dilepas dan untungnya keadaan Carok banyak perubahan baik. Di tempat lain, Dokcul ternyata lupa dengan ulang tahun pernikahannya. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Agar istrinya tak marah, Dokcul mengajak istrinya untuk bersama dan bersenang-senang. Mereka pun berfoto untuk berikan kepada anak-anak mereka. Sambil menunggu antrian untuk makanan ringan, Dokcul tidak sengaja melihat gadis kecil yang sedang menangis karena kehilangan ibunya. Dokcul berniat membantunya, tapi hasilnya ia malah tersesat. Di studio, pelatihnya mulai khawatir yang melihat Carok menghabiskan cukup banyak obat pereda nyeri demi melatih gerakan baletnya. Pelatihnya pun mencoba untuk menghentikan tindakan Carok dan memintanya untuk mundur dari kompetisi ini demi kebaikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, istri Dokcul menghubungi Carok. Ia merasa putus asa karena tidak menemukan Dokcul dimanapun.